Kenalkan, nama saya Lutfi Marhab dengan NIM 11012230095 dari kelas TT 4606 kelompok 2, tugas Warshak dalam rangka tugas besar mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Kita mendapatkan poin A dan poin B yang akan saya jelaskan, di mana poin A itu tuliskan IPv4 address dari tujuan website yang diakses pada browser. Lalu jelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Lalu yang B, buatlah list protokol apa saja yang telah ditangkap oleh Wireshark pada menu protokol list hierarki. Oke, pertama saya menggunakan web ini, http titik dua flash 2 www.grus.us, di mana web ini masih menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol tanpa S, bukan HTTPS. Kalau misalkan HTTPS itu ada secure-nya. Jadi di sini belum ada keamanan yang dijamin oleh web tersebut. Bisa dilihat di sini ada tulisan tidak aman. Jadi bisa dibilang web ini tidak berubah ke HTTPS dalam URL-nya. Setelah itu saya juga sudah melakukan penangkapan paket pada Wireshark menggunakan jaringan WiFi yang saya gunakan. Nah, bisa dilihat di sini banyak paket-paket yang ditangkap oleh Wireshark. Akan tetapi kita cari dulu untuk paket HTTP yang kita cari, karena kita menggunakan protokol HTTP pada www.grusas ini. Kita lihat HTTP. Oke, ini udah di search di kolomnya HTTP protokol. Nah, bisa kita lihat di sini ada proses pengiriman dan juga pengembalian paket data dari IP WiFi yang saya gunakan ke address destination yang dari www.grus.us ini. Kalau misalkan kita lakukan pembuktian, nah di sini kita menggunakan IP configuration. Ini IPv4 address dari WiFi yang saya gunakan 192.168.8.16. Lalu untuk NSLOOKUP atau melihat address dari web yang saya gunakan www.grusas ini ada 67.227.226.240. Nah, seperti yang ada di atas ini, source dan juga destination. Oke, lalu kita analisis. Di sini source-nya 192.168.8.16 berlaku sebagai source, lalu meminta request kepada destination, yaitu address si www.grus.us ini. Tapi terdapat pengulangan kalau misalkan bisa kita lihat, di source ini ada 67.227.226.240 yang dimana ini adalah address www.grus.us ini. Nah, pada Hypertext Transfer Protocol terdapat cara kerja dasar, yaitu IP address WiFi yang kita gunakan ini akan meminta request kepada destination, yaitu www.grusas ini. Lalu www.grusas akan berlaku sebagai source untuk memberikan respon balik ke IPv4 address dari WiFi kita. Lalu itu akan berulang setiap saat sampai transfer data selesai. Nah, itu untuk poin A. Lalu kita masuk ke poin B, di mana kita akan menganalisis protokol hierarki yang ditangkap oleh Wireshark ini. Kita buka di sini protokol list hierarkinya. Nah, di sini ada Wireshark protokol hierarki statistik, di mana di sini ada frame, ada Ethernet, ada Internet Protocol version 4, ada Transmission Control Protocol, lalu ada Hypertext Transfer Protocol, di mana Ethernet ini adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan data di jaringan lokal atau LAN. Nah, kalau misalkan Internet Protocol version 4 ini adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan paket data melalui internet di jaringan lokal. Lalu Transmission Control Protocol, di mana ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengatur koneksi dan juga mengirimkan data dalam bentuk potongan-potongan yang disebut paket. Nah, makanya kita menggunakan TCP dalam paket-paket yang kepotong-potong ini. Nah, dalam TCP ini baru ada jenisnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang dimana ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data seperti halaman web yang ada pada www.grusas ini. Jadi, dan lagi-lagi ya, HTTP belum bersifat secure.
Jadi dia tidak ada keamanan dalam web tersebut. Nama saya Muhammad Fakih Lamuddin dengan NIM 11012230309. Nah, kali ini saya akan menceritakan informasi yang saya dapat melalui menu follow TCP Stream pada HTTP GET. Sini saya sudah membuka. Kalau ingin mengetahui langkah-langkah pertamanya, pertama kita filter dulu ke dalam HTTP. Di filter, pilih salah satu protokol HTTP dengan proses GET. Saya pilih yang paling pertama. Lalu saya klik Analyze, Follow TCP Stream. Nah, muncul informasi seperti ini. Atau dengan shortcut CTRL Alt Shift T untuk membuka menu follow TCP Stream ini. Saya lanjutkan dari baris pertama. Baris pertama yaitu get/http/1.1. Ini merupakan sebuah baris permintaan di mana klien ataupun user meminta permintaan berupa get pada sebuah protokol HTTP versi 1.1. Lalu ada host www.gross.us. Ini menandakan bahwasanya kita menghubungi sebuah web dengan nama www.gross.us. Lalu connection keep alive. Connection keep alive ini menandakan bahwanya setelah ada respon dari pihak yang dihubungi, maka kita ingin menjaga agar koneksi tetap tersambung atau tetap terhubung. Lalu ada upgrade insecure request sama dengan 1. Ini menandakan bahwasanya klien sudah bersedia untuk mengupgrade ataupun untuk mengganti koneksi tidak aman ke HTTPS. Lalu ada user agent Mozilla dan seterusnya. Nah, pada bagian ini menandakan informasi klien dan juga web browser yang digunakan. Nah, pada informasi ini string klien dan juga web browser yang digunakan terdapat pada Windows 10. Dan web browsernya seperti Chrome, Safari, Edge, Mozilla, dan lain-lainnya. Dan itu berjalan pada Windows 10. Lalu ada accept text HTML, application XHTML, dan lain-lain. Ya, pada bagian ini menandakan bahwasannya klien dapat menangani data berbasis HTML, XHTML, XML, lalu WebP, APNG, AVIF, dan lain-lain. Kita lihat bagian accept encoding gzip dan deflate. Ini menandakan bahwasanya klien dapat memahami pengkodean berupa gzip dan juga deflate. Lalu pada baris ini menandakan bahwasanya klien ataupun kita sendiri ataupun user dapat menerima respon atau senang menerima respon yang berbahasa Inggris dan juga Indonesia, ID dan juga IN di sini kita lihat. Lalu yang terakhir ada cookie. Pada bagian cookie ini, cookie-nya bernama CSAS dan dengan nomor kodenya sebagai berikut. Lalu kita lanjut pada bagian ini, http:/1.1.302 move temporarily. Itu menandakan bahwasanya permintaan tadi telah direspon dan dengan status kode 302 dan dia dipindahkan sementara. Lalu pada bagian ini menandakan bahwasanya server apa saja yang sedang bekerja. Lalu cache control ini no cache, berarti tidak ada penyimpanan dalam cache. Lalu pada bagian content type text HTML ini menandakan bahwa respon berupa sebuah teks HTML dengan pengkodean UTF-8. Nah, pada dua bagian ini merupakan tanda bahwasanya kapan waktu mengaksesnya dan juga lokasinya dipindahkan sementara. Lalu pragma no cache ini berarti seperti pada bagian cache control, bahwasanya respon tersebut tidak boleh disimpan dalam cache. Lalu ada bagian connection keep alive, sama juga seperti pada bagian sebelumnya, yaitu pada bagian sini. Nah, sedangkan di sini adalah responnya, bahwasanya menandakan koneksinya tetap tersambung walaupun sudah diberikan respon sebelumnya.
Pada bagian ini menandakan bahwasanya respon dari web itu sendiri atau web itu sendiri menggunakan PHP untuk membuat halaman webnya. Lalu yang terakhir content length sama dengan 0. Bahwasanya tidak ada isi ataupun 0 di dalam respon tersebut. Perkenalkan, nama saya Refaza Itiba Sudanandoko dengan NIM 1101223133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Nah, di sini saya mendapatkan tugas di bagian D dan E. Yang di bagian D tersebut, pilih salah satu paket HTTP. Perhatikan bagian panel, paket detail, ceritakan dan jelaskan mengenai informasi apa saja yang terdapat pada panel paket detail tersebut. Lalu tuliskan source IP address, destination IP address, source MAC address, dan destination MAC address dari paket yang dipilih. Lalu apa perbedaan alamat IP dan MAC? Mengapa perlu dua jenis alamat tersebut? Nah, di sini terlihat website-nya yang telah tertampil dan website yang digunakan itu www.gross.us. Nah, di sini lanjut ke analyze, lalu follow JB stream. Nah, di sini terlihat pakaian 59 server dan terus 10 transnya. Lalu enter conversinya 69 KB. Lalu lanjut ke filter out distrib. Nah, di sini terlihat nih ada di bagian Ethernet search 167566C859A DST Lithium Techno underscore 8B. Kita buka. Nah, di sini terbaca nih. Di sini ada terdapat destination, source, dan tipenya. Nah, di sini di destination sendiri itu terlihat ada Lithium Techno underscore 8B DC C9. Nah, di sini destination IP address-nya. Nah, di sini ada E0 0A F6 8B DC C9 ini destination MAC address-nya. Lalu di source ini ada 167566CE859A ini source IP address-nya. Lalu di sini ada 167566CE859A ini source MAC address-nya, dan tipe yang dipakai ini Internet Protocol versi 4. Nah, lalu destination IP address sendiri itu apa? Alamat IP. Tujuannya itu dituju oleh paket data saat melakukan transmisi melalui jaringan komputer. Lalu di sini destination MAC address sendiri itu alamat MAC atau media access control ini dari perangkat yang menjadi tujuan pengiriman frame data di jaringan lokal. Jadi ini digunakan oleh perangkat jaringan untuk mengarahkan frame data ke perangkat yang sesuai di jaringan lokal. Lalu lanjut tadi yang di source IP address itu apa? Alamat IP yang menandai asal paket data yang dikirimkan melalui jaringan komputer tersebut. Ini menunjukkan alamat IP dari perangkat yang menginisiasi transmisi data. Lalu di source MAC address sendiri itu atau media access control tadi itu dari perangkat yang mengirimkan frame data di jaringan lokal. Ini akan mengidentifikasi untuk perangkat yang menginisiasi transmisi data di dalam jaringan lokal. Perbedaannya dari alamat IP dan media access control tersebut itu dari fungsinya itu berbeda. Dia kalau yang bagian alamat IP itu mengidentifikasi perangkat di jaringan internet, sedangkan alamat media access control itu digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Lalu di bagian konfigurasinya juga berbeda. Alamat IP dikonfigurasi itu secara manual atau dinamis. Sedangkan media access control itu biasanya tetap dan tidak dapat diubah secara manual. Lalu peranannya itu sama seperti tadi, mengidentifikasi, dan keduanya ini penting. Kenapa? Karena untuk melengkapi dan memastikan bahwa perangkat dapat berkomunikasi dengan efisien, baik di dalam jaringan lokal maupun di jaringan internet. Dan alamat IP ini penting untuk routing data di tingkat global, sementara alamat media access control ini penting untuk pengiriman data di dalam jaringan lokal. Dan keduanya sangat digunakan, dan untuk jaringan ini dapat mengelola komunikasi antara perangkat dengan baik di berbagai tingkatan. Lalu di bagian E lanjutannya itu kan tadi kita
masih dalam list hasil filter untuk HTTP. Lalu kita akan memperhatikan proses dari mulai HTTP GET request sampai dengan proses HTTP 200 OK. Itu respon sampainya. Lalu klik list HTTP GET, perhatikan panel paket detail, masuk ke bagian transmission control protocol pada bagian timestamp first frame, klik kanan dan pilih apply as column. Demikian pula pada bagian timestamp previous frame. Lalu kita menghitung waktu yang diperlukan dari HTTP GET sampai dengan respon sampai ke usernya. Oke, kita balik lagi ke tadi aplikasi website tadi. Kita cari sampai 200 oke. Nah, ini ada nih. Di sini kita klik aja. Lalu kita lihat tadi ke transmission control protocol. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada timestampnya. Kita lihat. Nah, ini waktu yang akan kita hitung. Di sini waktu dari time sent first frame in this TCP stream itu dimulainya kita hitung 0,63877700 dikurang 0,00000. Nah, ya sesuai, berarti yang dikirimkan itu 0,638777 seconds. Nah, itu kan yang dilihat tadi di soal itu kan dari HTTP GET sampai dengan HTTP 200 OK. Nah, di sini itulah hasil dari perhitungannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifada dengan NIM 11012230919. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol TCP dan UDP. Protokol TCP digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi yang andal dan terjamin, seperti transfer file, browsing web, email, dan streaming media. Sedangkan UDP, User Datagram Protocol, digunakan ketika aplikasi membutuhkan komunikasi yang cepat dan efisien tanpa perlu memastikan pengiriman data yang andal, seperti pada aplikasi real-time, streaming, dan game online. Kemudian di workshop ini saya akan memfilter protokol TCP dan UDP. Sini protokol UDP kita ubah menjadi DNS dan menjadi TCP. Kemudian kita filter yang menggunakan TCP. Bisa lihat di sini Bersak menampilkan protokol TCP. Kemudian waktu yang digunakan untuk proses protokol TCP ketika terjadi transfer data yang membutuhkan koneksi yang andal dan terjamin, seperti saat mengakses situs web melalui browser. Misal, ketika Anda mengunjungi sebuah situs web browser, Anda akan menggunakan TCP untuk mengirimkan permintaan HTTP ke server web, dan server akan menggunakan TCP untuk mengirimkan kembali halaman web yang diminta kepada browser Anda. Hal ini karena penting untuk memastikan bahwa semua data yang diterima adalah lengkap dan tidak ada yang hilang.
sehingga protokol TCP sangat cocok untuk aplikasi seperti browsing web. Sedangkan kapan UDP digunakan ketika kecepatan dan efisiensi lebih diutamakan daripada keandalan, seperti dalam aplikasi real time seperti video streaming dan game atau game online. Misalnya, ketika Anda bermain game online, koneksi perlu cepat dan responsif untuk menghindari lag. Oleh karena itu, game tersebut mungkin menggunakan protokol UDP untuk mengirim dan menerima data secara langsung antara klien dan server tanpa menunggu konfirmasi pengiriman yang andal seperti yang dilakukan oleh TCP. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.